إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ilmu. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathu al-ilma." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Tetapi para nabi, mereka mewariskan kepada umatnya ilmu. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita nikmat ini. Nikmat untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majlis ilmu. Terlebih lagi di dalam majlis kita ini kita mempelajari tentang qaulullah, begitu juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar para sahabatnya dan umat ini senantiasa memegang dua hal tersebut yang merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadallu abadan idza tamassaktum bihima." Qala kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana jika kalian memegang keduanya, maka pastilah kalian tidak akan terpalingkan dari jalan yang lurus. Yaitu apa? Qala kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk memahami
tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Surat yang senantiasa dibaca oleh imam, surat yang senantiasa kita hafal, kita pun mengetahui tentang maknanya, tetapi terkadang sedikit sekali dari kita yang mengetahui tentang faidah yang terkandung di dalamnya. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari kitabullah ay kalamullah, di mana seseorang yang mempelajari Al-Qur'an, Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baiknya manusia. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema yang berkaitan dengan surat ini dan ayat ini. Apa itu temanya? Jangan datang nggak tahu ini. Kita mau belajar apa? Nggak tahu. Apa temanya? Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Masya Allah. Tentunya kita semua pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Yang nggak ada di sini atau di muka bumi ini seorang pun yang dia menjadi orang yang buntung. Itu apa? Tidak beruntung. Pasti dia selalu ingin menjadi orang yang beruntung. Beruntung baik di dalam perkara dunia ataupun di dalam perkara akhirat. Setiap orang berusaha untuk mencari keberuntungan. Tetapi keberuntungan itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya. Melainkan keberuntungan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusus. Makanya disebut orang yang beruntung. Kenapa? Karena belum tentu yang lainnya juga mendapatkan hal tersebut. Maka kalau dia mendapatkan hal itu, maka dia dikatakan sebagai orang yang beruntung. Lalu siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa setiap di dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sifat Rahman. Apa itu? Dunia. Allah berikan dunia kepada siapa saja. Allah berikan kecukupan. Baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir, orang yang bertakwa ataupun orang yang fasik, orang yang fajir, bahkan orang-orang munafik, Allah berikan nikmat dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh hambanya, sifat yang Allah berikan dari sifat rahimnya Allah. Masya Allah. Apa itu? Dia adalah nikmat hidayah. Lalu siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah, yang menjadi orang-orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif Lam Mim. Ini Alif Lam Mim disebutkan oleh sebagian ulama ini merupakan salah satu daripada apa? Nama-nama Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab apa ini? Al-Qur'anul Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan la raiba. Di situ ada huruf la an-nafi lil jins. Maknanya apa? Sama sekali tidak ada keraguan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu perlu dilakukan, maka dia berdusta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai pedoman kita sebagai umatnya. Bahwasanya di dalam kitab itu tidak ada apa? Tidak ada keraguan sama sekali. Hudan lil muttaqin. Ini sebagai apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman terhadap perkara gaib. Ini perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara gaib yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ini salat yang dimaksud di sini adalah apa? Salat fardhiyah yang menjadi rukun Islam. Jadi bukan hanya sekedar dia beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar dia beriman kepada malaikatnya, bukan hanya sekedar beriman kepada kitab-kitabnya, bukan hanya sekedar beriman kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, hari akhirat, kepada takdir yang baik dan buruk. Dia juga apa? Mendirikan salat sebagai rukun Islam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka yunfiqun. Itu apa? Mereka senantiasa menginfakkannya, mengeluarkannya sebagai sedekah. Berarti apa? Bukan hanya mengimani di dalam hati dan pikiran, bukan hanya mengimani dengan jawarihnya saja, tetapi juga apa? Membuktikan keimanan dengan apa? Dengan hartanya. Yang ada yang namanya sedekah ini merupakan apa? Burhan, pembuktian seseorang, pembuktian iman seseorang. Maka dari itu seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman kalau dia memiliki sifat jawad, bersih dari sifat syuh, bersih dari sifat bakhil, sifat pelit. Bagaimana hal ini dikatakan dan dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u al-iman wa syuh fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan bersatu antara keimanan dengan sifat syuh, sifat bakhil, sifat kikir, pelit, tamak di dalam hati seorang hamba. Masyaallah. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yani orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap hari akhirat. Itu apa? Segala hal, segala peristiwa yang terjadi ba'dal maut. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini makna beriman kepada hari akhirat, yakni seseorang mengimani setiap khabar yang datang di dalam Al-Quran dan juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat tentang segala hal yang terjadi dari peristiwa-peristiwa ba'dal maut, setelah kematian. Mulai dari ketika seseorang rohnya keluar dari jasadnya, didatangi oleh malaikat-malaikat dari langit, ya, membawa kain kafan minal jannah wal harut minal jannah. Kemudian didatangi oleh malaikat maut, duduk di samping kepalanya, memerintahkannya untuk keluar dari jasadnya.
Maka jasadnya orang yang beriman, rohnya tersebut ketika diperintahkan keluar mengalir sebagaimana mengalirnya air dari tempat minum, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Pak, kita mengimani terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jeritan orang-orang kafir, orang-orang fajir ketika dia diangkat jasadnya ke atas pundak saudara-saudaranya untuk diantarkan ke dalam liang lahatnya. Dia akan mengatakan, wailaka, sungguh celaka kalian, aina tadhhabuna biha, mau kalian bawa kemana jasadku itu. Kemudian apa, kita mengimani bahwasanya nanti seseorang ketika sudah dikuburkan, maka ada di dalam kubur itu yang namanya fitnatul kubur. Ini mengimani segala peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian sampai ketika kita dibangkitkan. Ini maknanya beriman kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, pada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, ini menerangkan kepada kita faidahnya. Yang pertama apa? Orang yang paling beruntung mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu yang qasimu ila qismain. Hidayah itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada hidayah yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, tidak ada bisa yang lain yang memberikannya. Yaitu hidayah ini disebut sebagai hidayah apa? Disebut sebagai hidayah al-ilham wa taufiq. Hidayah ilham dan juga taufiq. Petunjuk. Allah betikkan hati seseorang untuk mau mengikuti kebenaran. Allah jadikan hati seseorang lapang untuk bisa menerima al-haq, masuk ke dalam agama Islam. Dan ini tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang malaikat ataupun seorang nabi yang terdekat di sisi Allah ataupun khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun dengan hidayah yang berupa at-taufiq wa ilham. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja orang yang paling engkau cintai. Ini apa? Asbabun nuzulnya ayat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan keimanan, menawarkan keislaman kepada pamannya. Siapa itu? Abu Thalib. Tetapi apa? Allah jadikan Abu Thalib meninggal, mati dalam keadaan apa? Mengikuti agama nenek moyang. Maka Nabi SAW sedih. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Abu Thalib karena jasanya begitu besar. Di dalam apa? Di dalam membantu Nabi SAW untuk mendakwakan Islam. Ya, karena dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan Islam kepada keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Beliau menyeru kaumnya Bani Quraisy, orang-orang Quraisy, menawarkan kepada mereka keimanan, keislaman, mengingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan, mengingatkan kepada mereka tentang jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa berada di dalam agama yang selamat. Ada dari paman beliau yang masuk Islam, beriman. Siapa itu salah satunya? Itu Abbas. Ini bapaknya Abdullah ibnu Abbas. Ada yang menentang beliau. Siapa yang menentang beliau? Abu Lahab. Ya, ada 3 orang ketika Nabi SAW menyeru kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. 3 orang yang menyuruh, yang salah satunya itu adalah paman beliau. Siapa itu? Abu Lahab. Selain Abu Lahab siapa? Abu Jahal. Selain itu siapa? Umar ibnu Khattab. Itu menentang dakwah Nabi SAW.
wasallam. Ya. Kemudian ada satu pamannya yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Thalib. Maka ketika mendapatkan jaminan dari Abu Thalib, maka barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk apa? Mendakwahkan Islam secara apa? Secara umum. Bukan hanya pada keluarga tetapi apa? Kepada seluruh manusia. Masya Allah. Ya. Maka dari itu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Abu Thalib wafat, yang meninggal dalam keadaan masih berada di atas agama kekufuran, maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, diberikan uzur, diberikan dispensasi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Maka dari itu ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena sehebat apapun seseorang menginginkan dirinya untuk berada di dalam nikmat itu, seberapa kuat seseorang untuk senantiasa menjadikan dirinya menjadi orang yang beriman, masuk ke dalam hidayah Allah, berada di dalam jalan yang lurus, meskipun dia adalah orang yang memiliki kekuasaan yang paling besar di muka bumi ini, darahnya sama dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki teman-teman atau orang-orang terdekatnya minal ulama wasolihun. Ini orang-orang terdekatnya adalah para ulama, ya, wasolihin, dan orang-orang yang saleh. Kalau Allah nggak menghendaki dia mendapatkan hidayah, maka apa? Dia nggak akan mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang kalau Allah sibukkan dirinya untuk membantu dakwah para ustaz, para ulama, dekat dengan mereka, tetapi Allah tidak berikan kepada dirinya nikmat hidayah, maka dia perlu apa? Mengintrospeksi diri. Jangan sampai kedekatan seseorang dengan seorang yang berilmu, kedekatan seseorang dengan orang yang beriman tidak menjadikan dia sebagai orang yang berilmu, tidak menjadikan dia sebagai orang yang beriman, tidak menjadikan dia sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Kenapa? Karena seseorang seberapa hebat pun dia menginginkan untuk mendapatkan hidayah yang berupa taufik wal ilham, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya kecuali Allah sendiri yang menghendaki dia mendapatkannya. Dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan untuk mendapatkan atau berada di dalam jalan yang lurus, mendapatkan hidayah Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam nikmat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Masya Allah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan jenis hidayah yang pertama ini, taufik wa ilham. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk wahai Muhammad, tetapi apa? Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Maka dari itu orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang Allah berikan kepada dirinya nikmat dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan dia ke dalam Islam, Allah jaga dia di dalam Islam sampai ajal menjemputnya. Kemudian jenis hidayah yang kedua selain at-taufiq wal ilham, ada juga hidayah yang disebut sebagai al-irsyad wal bayan. Ini bentuk atau jenis hidayah yang kedua itu al-irsyad wal bayan. Itu apa? Yakni merupakan petunjuk yang berupa penjelas, dan inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah.
Ya, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu Al-Qur'an? Hudan. Allah jadikan sebagai petunjuk. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini menunjukkan apa? Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia setelah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, Allah betikkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau Allah inginkan dia untuk tetap berada di dalam nikmat tersebut, Allah akan jadikan dia dekat dengan yang namanya apa? Ilmu. Allah akan jadikan dia dekat dengan kitabullah. Dan ini merupakan jenis hidayah yang kedua, yaitu apa? Al-irsyad wal bayan. Ini hidayah yang bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan umat ini. Beliau jelaskan tentang kitabullah, beliau jelaskan, ajarkan kepada para sahabatnya tentang Al-Qur'anul Karim, kalam Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh-sungguh engkau bisa memberikan hidayah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Alkitab kepada para sahabatnya, mengajarkan dinul Islam. Ya, sehingga apa? Sehingga para sahabatnya dan umat ini tetap berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu Nabi katakan kepada para sahabatnya, taraktu fikum amrayn lan tadallu abadan idza tamassaktum bima qala kitabullah wa sunnati. Masyaallah. Maka dari itu orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, jadi mereka adalah orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala dekatkan dirinya dengan apa? Ilmu. Allah jadikan lapang dadanya. Ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar, takut kepada Allah. Kemudian apa? Bertambah keimanannya. Bukan orang yang ketika disebutkan tentang kalam Allah, disebutkan tentang hadis Nabi kemudian lari. Ya, sebagaimana kebanyakan kita di zaman ini. Kalau di masjid-masjid sudah diumumkan, habis ini ada kajian tafsir, habis ini ada kajian hadis, buru-buru dia. Ya, pengen pergi, nggak mau duduk bermajlis ilmu, hati-hati. Ya, orang yang nggak mau mendengarkan ya kitabullah, nggak mau mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malas untuk duduk bermajlis ilmu, ini menunjukkan dia nggak mendapatkan penjagaan terhadap hidayah. Karena seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah itu ada pada dirinya, Allah akan jadikan dadanya lapang untuk bisa menerima hidayah. Ini maknanya apa? Allah jadikan lapang dirinya, kecintaan kepada dirinya, ihtimam, perhatian terhadap apa? Alkitab wa sunnah. Ya, karena pintu hidayah yang pertama itu adalah apa? Al-irsyad wal bayan. Itu apa? Ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia mendapatkan hidayah, Allah akan jadikan dadanya lapang di dalam Islam. Apa maknanya? Lapang dadanya untuk menerima Islam, lapang dadanya untuk menerima Alkitab wa sunnah, lapang dadanya untuk bisa mempelajari Alkitab wa sunnah. Ya, maka kalau ada di antara kita yang berat terasa, ya, ketika apa? Ketika harus mendengarkan firman Allah, waduh imamnya ini bacanya panjang, ini Al-Baqarah ini. Hati-hati. Jangan-jangan dia termasuk daripada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu ada cirinya. Apa cirinya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ke-5 ini juga menerangkan, selain menjelaskan bahwasannya hidayah itu ada dua, hidayah yang berupa taufik wal ilham dan hidayah yang berupa al-irsyad wal bayan. Yang kedua faidahnya apa? Tentang ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa itu orang yang bertakwa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwasanya takwa itu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ittaqau ma hurima alaihim wafturida, ya. Dan juga bahwa adau mafturida alaihim.
Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan juga orang-orang yang senantiasa menjalankan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini ciri daripada orang yang bertakwa. Adapun sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Kata beliau, takwa itu maknanya adalah apa? Yakni al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qadir, ya, wal isti'dadu, ya, di yaumil rahim. Kata beliau, yang namanya takwa itu seseorang takut kepada Allah sehingga dia menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tetapi enggak cukup sampai di sini. Orang yang bertakwa itu ada cirinya. Apa cirinya? Wal amalu bitanzil. Dia selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan minal kitabi wa sunnah. Maka orang enggak dikatakan sebagai orang yang bertakwa meskipun rajin ibadahnya, tetapi ibadahnya enggak dibangun di atas ilmu. Karena ciri orang yang bertakwa itu apa? Mereka senantiasa mencukupkan amalan-amalan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bertakwa. Maka mereka inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat yang khusus, yaitu hidayah. Maka dari itu disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, bukan orang yang menyelisih Al-Qur'an. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah. Lalu siapa lagi? Selain orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman. Ya. Maka dari itu di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya yang dirizkikan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada mereka, yunfiqun, mereka sedekahkan, mereka keluarkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yani orang-orang yang senantiasa dia beriman kepada apa yang diturunkan, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kitab, dari Al-Qur'an, dan apa? Dan juga beriman terhadap apa? Kitab-kitab yang terdahulu. Ya, dan mereka juga mengimani ya hari kebangkitan, hari akhirat. Ya, ini apa? Ini orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang berada ala hudan. Itu apa? Di atas petunjuk. Itu apa? Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Ya. Ini orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Berarti ini menunjukkan apa? Orang yang mendapatkan nikmat hidayah sampai ajal menjemputnya, yaitu apa? Orang yang senantiasa beriman kepada Allah, dia jaga keimanannya, dan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dan ciri orang yang mendapatkan nikmat ini, yang termasuk daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa juga disebutkan. Itu apa? Ciri orang yang mendapatkan nikmat hidayah ini, yaitu apa? Yang pertama, Allah akan jadikan dia mudah di dalam menerima apa? Al-haq. Ya. Ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah, yaitu apa? Pertama, orang tersebut adalah orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya untuk bisa menerima al-haq.
Ya, enggak berat dia ketika dinasihati. Ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dinasihati dengan hadis Nabi, hatinya enggak berat, enggak ada penolakan. Ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia untuk mendapatkan hidayah, Allah akan jadikan dadanya lapang di dalam Islam. Dia tidak menentang Islam. Dia tidak menentang apa yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Ini ciri orang-orang yang bertakwa, ciri orang-orang yang beriman, ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu apa? Allah akan dekatkan dia dengan ilmu. Ini apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam iman, ke dalam Islam, kemudian apa? Allah dekatkan dia dengan ilmu. Maka dia itu ciri khas daripada orang yang bertakwa dan orang yang beriman, yaitu apa? Dia berilmu. Orang nggak dikatakan sebagai orang yang bertakwa, nggak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia dzul ilm. Dia memiliki ilmu. Ya. Mau sholat, dia tahu tata cara sholat. Dia tahu rukunnya, dia tahu syaratnya. Nah, ini ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah itu tidak asal-asalan. Ya, maka dari itu salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah, setelah dia mendapatkan nikmat Islam, Allah jadikan dia dekat dengan yang namanya ilmu. Nah, sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, pahamkan dia tentang ilmu, tentang din, agama ini. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajelis ilmu. Masya Allah. Ya, jadi orang kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam agama Islam, menjadi seorang muslim, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia benci untuk duduk bermajelis ilmu. Allah jadikan dadanya malas untuk menuntut ilmu. Allah jadikan dia tidak peduli terhadap Alkitab wa Sunnah, membiarkan dirinya berada di dalam kejahilan. Maka hati-hati, jangan-jangan Allah tidak menginginkan dia untuk terus berada di dalam nikmat hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan hambanya terus berada di dalam hidayah, Allah akan jadikan dia dekat dengan yang namanya ilmu. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, "Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Seorang muslim yang duduk bermajelis ilmu dengan seorang muslim yang tidak mau duduk bermajelis ilmu. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kalau Allah jadikan dada kita mudah di dalam menerima ilmu, Allah jadikan diri kita mudah untuk duduk bermajelis ilmu, maka ini merupakan tanda jika Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah. Itu apa? Allah jaga kita untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, yaitu ciri orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat yang telah Allah tetapkan, begitu juga yang ditetapkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ciri daripada apa? Ciri daripada orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Orang yang beriman itu kalau dia sudah ditetapkan satu hukum minal kitab wa sunnah, maka enggak ada pilihan bagi mereka kecuali apa? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dia enggak mencari jalan untuk keluar dari apa yang telah ditetapkan, enggak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tetapi apa? Dia sami'na wa ata'na. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun." Ini apa? Orang-orang yang beriman itu ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum atau mengadili sesuatu, an yaqulu, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, maka ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orangnya apa? Yang beruntung.
Itu apa? Orang yang mendapatkan hidayah Allah. Anta dulu ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 dan ke-5 ini menunjukkan kepada kita tentang siapa orang-orang yang beruntung, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam iman. Yang dimana ciri-ciri mereka, yakni orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan hidayah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya lapang di dalam menjalankan syariat. Allah akan jadikan dia dekat dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga akan jadikan dia tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan fi syariah, di dalam syariat ini. Kemudian yang keempat, yang juga termasuk daripada ciri orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, minal mu'minin wal muttaqin, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Allah jadikan dia mencintai Allah melebihi apapun. Apa maknanya? Dia enggak cinta kepada sesuatu apapun kecuali kecintaannya hanya diberikan kepada Allah. Dan ini merupakan sifatnya orang yang beriman. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ini apa? Ada sebagian dari manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Tetapi orang yang beriman, kecintaan mereka terhadap Allah itu lebih besar. Ya, maka dari itu seseorang kalau di dalam dirinya ada kecintaan kepada Allah yang berlebih, dia hanya jadikan kecintaannya untuk Allah yang pertama, maka ini menunjukkan dia adalah orang-orang yang apa? Mendapatkan petunjuk. Konsekuensinya kalau ada sesuatu yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan, dia akan senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, meskipun dia mencintai orang tersebut. Tetapi apa? Tetapi dia lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, sehingga apa? Dia senantiasa lebih apa? Lebih mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah.
Ya, maka dari itu orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang beruntung, yang termasuk daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka bukan orang-orang yang ta'assub kepada seseorang, tetapi menimbang segala sesuatu dari apa? Alkitab wa sunnah. Ya, maka Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini apa? Ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Ya. Maka itu kalau misalkan ada seseorang yang belum benar-benar mencintai Allah setelah masuk ke dalam agama Islam, ya, maka apa? Maka dia termasuk dari orang yang belum mendapatkan hidayahnya Allah. Kenapa? Karena seseorang ketika Allah berikan kepadanya hidayah, Allah akan jadikan dia apa? Cinta kepada Allah, sehingga dia nggak mau mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, nggak mau memalingkan dirinya kepada selain Allah. Adapun yang kelima, yang juga termasuk daripada ciri orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah, minal mu'minin wal muttaqin, dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia benci terhadap kekufuran. Allah akan jadikan dirinya tidak suka dengan yang namanya kesyirikan. Allah akan jadikan dia benci terhadap kemaksiatan. Jadi orang kalau sudah masuk ke dalam agama Islam tetapi malah justru membela kesyirikan, ya, malah justru ya menolong kesyirikan atau menolong orang yang berbuat kemaksiatan atau membiarkan, tidak benci hatinya, tidak mengingkari, tidak bara'ah, maka ini menunjukkan apa? Dia belum benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Ya, karena berapa banyak di zaman kita orang-orang yang malah justru membela kesyirikan. Kalau ada dakwah tauhid dibubarkan, diturunkan, ya dimusuhi. Tetapi kalau ada kesyirikan dibantu, ditolong, dibela mati-matian. Wa iyadzubillah. Ini menunjukkan dia belum mendapatkan hidayah Allah. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan hidayah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan iman itu indah di dalam hatinya. Allah akan jadikan dia benci terhadap kekufuran. Allah akan jadikan dia benci terhadap kemaksiatan. Ya. Bagaimana hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsir minal amr la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Allah jadikan kepada kalian benci terhadap kekufuran. Allah jadikan kepada kalian benci terhadap kefasikan. Allah jadikan kepada kalian orang-orang yang beriman benci terhadap apa? Kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, maka mereka inilah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Itu apa? Orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Maka inilah ciri orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah dari Allah. Itu apa? Orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Alkitab wa sunnah, untuk bisa menerima Islam. Orang yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia dengan ilmu, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang Allah jadikan di dalam dirinya itu Allah lebih dia cintai dari apapun, dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam dirinya itu apa? Kebencian terhadap kekufuran, kebencian terhadap kemaksiatan, kebencian terhadap sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Kenapa disebut sebagai orang yang beruntung? Beruntung fi umuri dunya wa fi umuril akhirah. Di dalam perkara dunia mereka beruntung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga mereka. Allah akan senantiasa menjadi penolong bagi mereka di dalam urusan dunia. Bagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami untuk senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Itu apa? Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Adapun fil akhirah, di negeri akhirat,
Allah Subhanahu wa taala akan berikan janjinya kepada mereka. Yaitu apa? Jannah, yaitu surganya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtal anhar khalidina fiha. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, ya, Allah janjikan kepada mereka surganya yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang ketika dia meninggalkan dunia, dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang beruntung itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis waktunya atau masih mau pertanyaan? Cukup? Masih ada waktunya atau tidak? Masih boleh. Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ditanya berarti. Enggak mau bertanya, ditanya berarti. Oh, ditanya ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah habis waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.